Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Ibu Rosnini beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, juga hadir beberapa dirut direksi rumah sakit di lingkungan Pemprov, ada dari rumah sakit Pariaman saya lihat tadi ya. Kemudian juga yang lainnya mungkin yang saya hormati. Kemudian juga dari Kepala Biro Aset Pak Novrial beserta jajarannya, hadirin semua yang berbahagia dan pemirsa Terang TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan judul Muliakan Anak Yatim, atau juga bisa santuni anak yatim, hargai hormati anak yatim, bantulah anak yatim. Intinya adalah bagaimana kita sesama manusia saling bantu, membantu, tolong menolong. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang harus ada dalam pikiran kita. Apa yaitu, kalau kita bantu orang, pada dasarnya kita membantu diri sendiri. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kalau kita membantu orang, pada dasarnya kita membantu untuk diri sendiri. Kalau kita memberi uang kepada orang, pada dasar kita mendapatkan uang yang banyak dari Allah. Kalau kita menolong orang yang susah, maka kita nanti dan saat itu pun diberikan kemudahan oleh Allah dari kesusahan. Jadi jangan ada yang berpikir begini, ketika disuruh minta bantu, ini maleh, ini kerengkang, disuruh kerajaan dan namu, matilahnya miskin deh, matinya tidak mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Pikirannya apa? Kalau membantu orang itu uang dia berkurang, orang lain senang. Pikirannya dia itu kalau dia membantu orang, dia jadi susah, orang lain senang. Atau dia jadi rugi, orang lain untung. Ambo mencari pitih, kerajo kare, sungguh-sungguh, latih, panek, korban banyak, pikiran banyak, segala macam. Lama saya nyutrimu pitih awak, lama saya minta-minta. Nggak namun membantu orang. Salah. Jadi harus ada dalam diri kita, kalau kita ingin bantu orang, itu untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Allah berfirman, In asantum li anfusikum, wa in asatum falah. Kalau kita berbuat baik, perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk dirimu sendiri. Tapi sebaliknya kalau kalian berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka jahat dan tidak baiknya itu untuk dirimu sendiri juga. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mengajak Bapak Ibu menyantuni anak yatim, bukan berarti kita rugi, kita hilang uang habis, atau mungkin kita menjadi susah. Tetapi justru sebaliknya. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bagaimana kita berinfak. Satu kita infakkan mendapat 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100, total 700 dapat, sementara kita keluarkan cuma 1. Bayangkan Bapak Ibu, 700 kali lipat. Ini kata Allah, bukan kata Irwan Praetno. Kata saya bisa percaya, bisa enggak. Kalau kata Allah pasti benar betul. Kalau enggak percaya coba. Ini bulan Ramadan sekarang nih, coba berinfak banyak-banyak. Kemudian ada dulu alasan,
Balok ke bainfa panov. Pitisnya nado tuh. Awas yang susah. Banyak utang. Hari utang 20 lah dan sebagainya. Kata Allah, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Berinfak itu membantu orang itu dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan ada dan tidak ada. Kalau menunggu kayu, bilu ke kayu. Kalau awak ingin kayu, berinfak banyak-banyak, pasti kayu. Minimal hati tenang dan tentram. Uang yang ada cukup. Agurnya piti banyak dan cukup. Tahu Bapak Ibu makasih ambu. Piti banyak tapi tidak cukup. Aduh nampak itu. Tapi awak ingin kok cukup. Kok banyak cukup, kok seketik cukup. Cukup ke barokah. Piti banyak 10 juta, 100 juta, 1 miliar kan banyak. Merasuk kurang taruh. Aduh orang ambu kenal, termasuk kawan-kawan ambu dulu di DPR. Otonya oto mewah, harganya 3 miliar. Rumahnya ketika datangi pun harganya lebih 10 miliar. Penghasilan tiap bulan pun lebih 1 juta. Coba bayangkan. Tapi ada pidi 1 juta nyok aja taruh. Nyok paso-paso orang bagi kenyo nyok minta-minta merasuk kurang taruh. Nah itulah indak barokah. Dekanoba indak magih kurang. Nah jadi Bapak Ibu, prinsipnya dalam hidup ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong sesama kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi jangan menunggu kayu. Ada kawan ambo. Bapak Ibu punya kawan banyak. Coba cari mereka masing-masing. Lah, ambo punya kawan. Dari dulu ambo kenal waktu masih SMA, ala kuliah sampai kini. Iduknya bantu itu taruh saya. Nampaknya bapiti, tapi bantu itu juga. Salahnya, sampili. Orang minta nyumbang dan nyuagi ya. Kalaupun nyuagi seketenya sabi-sabi. Akhirnya rasa kiko sampi. Ada kawan ambo. Acok membantu orang. Iduknya bukan main. Banyak rasa kiko. Bapak Ibu carilah para pedagang-pedagang yang acok menyumbang, berinfak-infak, sedekah, zakat, tidak pernah rugi. Bahkan semakin banyak rezekinya, bertambah-tambah tokonya, bertambah-tambah usahanya, dan sebagian dari mereka bertambah pula bininya. Itu yang tidak lama didanga kecebun ini. Iya memang yang pedagang-pedagang itu dekano tidak ada. Kalau pegawai negeri macam Pak Noh kok ada PP 110 ya, mana? Lupa le? Oh lupa. Atau ndak berlaku mungkin ndak? Oh ndak tahu deh. Jadi bertambah ndak ada yang kurang. Ndak ada pengusaha tuh bangkrut dia kalau menyumbang. Ambo Bapak Ibu, ambo rasa Bapak Ibu pun punya pengalaman banyak. Baru baniye awak membantu orang rezeki tibo. Coba lah. Jangan ketika awak sana ndak ada ketika susah. Saku awak ada 10.000, awak sumbangkan 500 rupiah. Susahnya. Kadang masa mungkin piti 500 enggak lalu kini 1.000 rupiah. Oh tinggal 9.000 ikut untuk makan Pak. Anda baru cukup mah. Baik ke restoran pulang Jume, piti 10.000 ketika 9 Jume nyagi 1.000. Ke Mas Haji tinggal 9.000. Apa ke restoran? Memang dianya sudah Jume ke makan. Tiba di restoran ala sase ketika membayar kece kasir andoin bayi Pak je. Kiro dari luar nampak melambe-lambe novrial kepala aset. Ini bayi Pak je. Nah 9.000 masih ada di saku Sarawak. Dekanonya 1.000 tadi mengeluarkan. Kawannya tadi yang lain ada itu 10.000 juga. Celengan lewat, baku lewat, apa namanya, kotak lewat, lewat saja tidak nyumbang. Pai makan. Tabaya 15.000. Sudah tuh mau umpe-umpe, tambah puluh sakit parui. Baru balube sekian ribu puluh pitinya. Allah tuh sakit, indak lu bisa kerajo.
Aiko dekan udah barokah. Ada yang tabali maha makanan, makannya dimakan tidak lama. Tapi kayak 1.000 rupiah tadi, membersihkan. Iko Bapak Ibu. Silakan buka di Google, internet, cerita testimoni tentang sedekah dengan Ustadz Yusuf Mansur. Orang bermimpi ke beli motor, kalau di kumpulan PT-nya sebagai cleaning service, tidak akan mungkin dapet dah. Kerjanya, tidak mana buang dah, bain vaksinnya. 2 tahun berikutnya dapet motor. Dari adu yang tak terduga, yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Kok atasan magi de bonus dan sebagainya. Orang dake ambo berkinam punya mobil, tapi ala pensiun. Nyukup-nyukupun piti. Kemudian di dake rumahnya ada petani yang bakarajo nyucalia, kasihan ndak ada minum siang hari. Nyubuhan minum kopi tiap siang. Ndak kenal ke orang tuh ikhlas. Setelah sekian lama cucunya menyambi, Oma dapat mobil Innova. Lo dari mana? Dari Gebiar BCA. Coba bayangkan Bapak Ibu. Iko janji Allah katanya, bukan janji saya. Nah kalau ada di siko yang nampak wajahnya bingung, nampaknya tidak pernah mencoba kebun ini. Tapi kalau anggu-anggu senyum, ayo cocok juga mau aja. Panoko bagi kira nampaknya lain. Kalau bun ini yakin soalnya. Orang kedokteran kok kan acuh menyumbang-nyumbangnya. Jiwanya jiwa sosial. Kalau biro aset kok enggak boleh jiwa sosial, ancu bego. Nyubagi-bagi aset ke orang abi kan. Tapi kalau orang kedokteran, nah itu jiwa sosial kan. Kalau enggak jiwa sosial, aja jadi dokter. Nah, jadi Bapak Ibu termasuk kepada anak yatim. Kenapa anak yatim? Secara khusus tadi membantu secara umum. Kenapa anak yatim? Karena takdir Allah memanggil ayahnya meninggal dunia. Bukan kehendak anak. Satu, khusus oleh itu Allah dan Rasul menyebut tentang anak yatim ini. Menyantuni, memberikan makan, mengusap kepalanya, menyayanginya, menghormatinya, mengangkat jadi anak angkat. Kenapa? Karena meninggalnya bapak bukan kehendak anak. Coba bayangkan awak-awak apa-apa dulu. Misalnya ada awak kete, meninggal apa awak? Onde, ndak ibu hati awak. Kenapa demikian? Karena bapak itu yang mencari penghidupan. Anak langsung jatuh miskin. Kecuali kalau ibunya bekerja. Dan biasanya juga kalau bapak meninggal, ibunya susah. Rata-rata ibu-ibu kalau suami meninggal nggak kawin lagi. Tapi apa-apa kalau ibunya meninggal, kok galau? Lalu sampai pulang dari kuburan nampak cewek di jalan ala-ala boleh enggak? Jadi Bapak Ibu, satu, karena apa? Anak yatim bapak meninggal tanpa dikehendaki. Dan itu terjadi sebagai takdir. Kasihan. Jadi jatuh miskinnya karena situasi takdir Allah yang menimpa bapaknya meninggal. Yang kedua, bapak nggak ada. Itu pemenuhan kebutuhan. Bimbingan, didikan, psikis mental yang perlu diisi oleh bapaknya tidak ada. Sehingga juga perlu adanya orang yang menyantuni supaya terpenuhi kebutuhan anak tersebut. Tidak hanya fisik, material, tapi juga psikis, moral, berupa pendidikan. Kemudian apalagi sebab kita atau Allah sendiri memberikan perhatian kepada anak yatim. Selain bapak meninggal, anaknya butuh pendidikan, butuh perkembangan, butuh uang dan sebagainya. Juga anak yatim itu ya sebagai seseorang yang masih kecil itu juga tidak mampu. Jadi anak yatim ini ada juga alasan begini. Perlu disantuni anak yatim. Apalagi janda-janda.
Kenapa? Karena bapaknya udah mati. Kalau janda ya bapak. Jadi yatim itu kalau belum balik Bapak Ibu. Kalau sudah balik, apalagi sudah besar, itu tidak ada. Artinya dia udah mampu ya. Kita juga udah banyak yang yatim sekarang ini kan. Bapak udah meninggal. Tapi yang masih anak-anak. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kita perlu bantu, santuni. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahu kamu siapa yang termasuk pendusta agama? Yaitu mereka yang menelantarkan anak yatim. Nah, Bapak Ibu, tidak boleh. Jadi kalau ada anak yatim itu kita hormati, kita pelihara. Kalau seandainya kita nggak bisa memelihara langsung, ada panti-panti yatim yang anak yatim tinggal di situ, kita bantu. Kalau hari-hari baik begini, nah ini juga ada kebiasaan kita cukup bagus Bapak Ibu. Kalau kita lagi ada syukuran, misalnya bentuk kebahagiaan menikahkan anak, nah sebelum acara pestanya setelah akad nikah, awak kumpul anak yatim, awak lagi makan, awak lagi belanja, awak antarnya pulang balik ke rumah atau awak japinya, bagus. Bulan puasa begini bagus, karena mereka juga butuh bantuan uang untuk beli baju dan sebagainya. Kita kumpulan, kita lagi ya. Kemudian ketika kita ada syukuran-syukuran yang lain-lain apapun, alangkah indahnya kalaupun kita ajak, supaya merasakan juga kebahagiaan pada anak yatim. Tidak boleh menelantarkannya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan, ini pekerjaan memberikan makan anak yatim, orang miskin ini pekerjaannya luar biasa. Yang dicontohkan dalam surat Al-Balad. Wa ma adro kamal aqabah fakkur raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman za maqrabah. Jadi disebutkan Aqabah ini tempat tinggi yang mendaki. Penggambarannya adalah luar biasa. Yaitu orang-orang di situ disebutkan yatimah za maqrabah au miskinan za maqrabah. Jadi memberikan makan kepada anak yatim. Jadi tidak hanya dalam bentuk makan dalam arti fisik sekali makan bawa nasi bungkus, tapi menghidupinya, memberikannya suatu penghidupan kepada anak yatim. Itu dalam surat Al-Balad. Bahkan dalam surat Al-Fajr disebutkan kala bala tukrimunal yatim. Orang yang bakal masuk neraka Bapak Ibu. Wala tuhadduna ala tu'amil miskin. Yang tidak memberikan makan kepada orang miskin, yang tidak memberikan juga penghormatan, tukrimunal yatim, orang yatim masuk neraka. Jadi kalau udah begitu, menarik buat kita kaji Bapak Ibu. Kok kenapa secara khusus anak yatim itu Allah berikan balasan yang banyak, Allah berikan sanksi yang besar. Padahal dia seorang anak yatim. Karena anak yatim adalah tanggung jawab kita semuanya. Ditambah lagi satu yang menguatkan. Bapak Ibu, kita keluarkan uang kita yang wajib itu namanya zakat. Betul ya? Kalau infak, sedekah, wakaf, yang lain-lain di luar zakat itu sunnah. Boleh kita kasih, boleh tidak. Boleh besar, boleh kecil, terserah. Tetapi zakat wajib. Nah, kenapa zakat yang wajib, kok 8 asnaf yang berhak, yang namanya mustahik, nggak ada yang namanya yatim? Coba, kenapa? Berzakat itu diberikannya kepada orang yang 8 asnaf. Ada miskin, fakir miskin, orang yang berhutang, orang yang berjihad. Ya, itu tidak termasuk ada orang yatim. Berarti yatim itu tidak mendapatkan zakat. Alasannya karena yatim itu bukan urusan orang kaya saja. Yatim itu juga urusan orang miskin, juga urusan kita semua. Jadi tidak hanya zakat oleh orang kaya,
Karena itu tidak kepada yatim, tetapi kita semua. Jadi anak yatim itu anaknya kita semuanya. Bukannya hanya anak orang kaya. Oleh karena itu, Allah memberikan suatu keutamaan kepada anak yatim ini. Ya tadi kita bisa melihat bagaimana kita harus memberikan dukungan kepada anak yatim. Jadi kalau tadi di awal saya cerita secara umum, kebaikan dibalas kebaikan, tolong menolong suatu keniscayaan, kita semua hidup saling bertolong-tolongan sesamanya, itu umum sudah mendapatkan ganjar yang besar dari Allah. Apalagi secara khusus kepada anak yatim yang Allah dan Rasul menyuruh pula, maka akan lebih banyak lagi kita mendapatkan keuntungan. Jadi membantu orang buat kita sendiri. Membantu anak yatim buat kita hidup sendiri. Sehingga hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut. Jadi ini ada cerita, Bapak. Ini masih cerita keluarga juga. Dia berantem melulu suami istri. Bawaannya marah aja. Baik lakinya, baik perempuannya, suami istri. Disarankan cobalah bantu anak yatim. Dia bantu anak yatim. Yang kasat hatinya, keras jiwanya, menjadi lunak dan lembut. Akhirnya mereka berdua suami istri pun menjadi suami istri yang baik. Kenapa? Karena ternyata hikmahnya membantu anak yatim pun berpengaruh kepada kita. Ini ada hadisnya. Tapi sebelum itu saya harus sebutkan juga ada hadis. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Artinya adalah saya, kata Nabi, dan orang yang memelihara anak yatim. Jadi saya, kata Nabi, ya Nabi bersama orang yang memelihara anak yatim dengan menunjuk dua jari melempel begini akan berdekatan di surga. Nah, jadi neraka bagi orang yang tidak memberi makan anak yatim, surga bagi mereka yang memelihara anak yatim. Nah, kemudian hadis terakhir cukup panjang. An Abi Darda qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Seorang laki-laki datang dengan mengadukan hatinya yang kasar, hatinya yang keras. Dia mengadu kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi. Apa kata Nabi? Atuhibu ayalina qalbuka wa tutriku hajataka. Rasulullah memberikan suatu jawaban kepada mereka yang hatinya kasar tadi, yang mengadukan perihal hatinya kesat, yang tidak sensitif. Kemudian menjawab Rasulullah, apa kamu mau hatimu menjadi lembut? Atuhibbu ayalina qalbuka, ingkah hatimu lembut wahai sahabat, kata Rasulullah. Dan juga selain lembut, keperluanmu pun dibuka, dipermudah. Wa tudriku hajataka. Jadi kata Rasul bertanya, mau enggak kamu hatimu menjadi lembut? Mau enggak kamu urusan kamu jadi mudah dan dibuka oleh Allah? Kemudian kata sahabatnya, iya Rasulullah. Apa jawaban? Jawabannya, irham al yatima, muliakan orang yatim, sayangi anak yatim. Begitu kata Rasulullah. Kemudian wamsah rosahu wa at'imhu min tu'amika yalin qalbaka wa tudrik hajataka. Jadi lengkapnya, untuk hati lembut, Allah buka rezeki, Allah buka kemudahan kepada kita, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya anak yatim, ungkapan kasih sayang kepada anak yatim, dan beri makanlah dari apa yang kamu makan, bukan makanan sisa, bukan makanan berlebih, bukan makanannya ala diange-ange, pada dibuang agi saja ke anak yatim, enggak boleh. Apa yang awak makan, yang segar-segar, yang bagus-bagus, yang baik-baik, itu yang diagih, kata Rasulullah.
Berikan makanan dari apa yang engkau makan. Hatimu pasti menjadi lembut dan kebutuhanmu pasti akan dilapangkan. Ikut janji Nabi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara awak siko hidup susah, perbanyak agi makan anak yatim. Kalau awak di sekolah sakinya kurang, agilah kana yatim. Pak, apa bicara rasaki? Awak pergi negerinya, Pak. Pergi negeri rasaki jale, Pak. Gaji, tunjangan, tengah tumpak gubernur lah. Lain yang tunjangan daerah di Pak aja. Kalau itu yo awak, magi makanan yatim di Pak aja. Dulu coba lihat, waktu zakat saya mau potong, banyak protes. Abu sabi zakat sih dagi bisa patambah rasaki, akhirnya lagi dipotong zakat, berapa bulan kemudian naik tunjangan sadanya. Betul Bapak Ibu? Lancar saja, DPRD pun setuju. Kami pun lasuh magi izin, magi kebijakan. Alhamdulillah. Jadi kalau Pak Ibu kok bersama-sama bulan Ramadan kok magi makan anak yatim, doakanlah ya Allah, ambolah bagi anak yatim makan. Berikanlah hidayah kepada Pak Gubernur, mudahkanlah Pak Gubernur urusannya, dan semoga Pak Gubernur dipermudahkan mengeluarkan kebijakan menambah balik tunjangan daerah awal. Amin ya, hanya amin lah Bu. Kok nampai kejadi nampai ya. Tambah cele ya Allah, permudahkanlah dan lunakkanlah hati anggota DPRD supaya DPRD menyetujui naiknya tunjangan daerah kami. Amin. Tapi syaratnya bagi anak yatimnya. Baik Bapak Ibu, itu janji Rasulullah pasti bisa. Tidak ada janji Rasul yang bohong, apalagi janji Allah. Cuman awak kok bapikir jo cara pikir awak. Kurang pikir awak, rasa habis. Enggak do Pak. Yakin apa? Piti yang sisa kok berkah. Rumah tangga wah harmonis. Hati awak lembut dan sukses bekerja. Di mawa berado orang suku dan sanang. Di mawa kerajo awak pun sukses. Allah permudah. Ku janji Allah dipermudah. Jadi kalau ada yang mukonya kusui, mukonya rusuh, gelisah, susah, ikonyo kurang berbagi kepada orang lain. Nah, coba berbagi kepada orang lain insyaallah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat kami sampaikan karena waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.